Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurel Anggi Pramesti dengan NIM akhir 1073. Saya dari kelas PAP B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan eh, mengenai tugas UAS untuk mata kuliah perancangan aplikasi perpustakaan yang menunjukkan eh, bagaimana cara kerja dari website dengan sintaks yang sudah diberikan, yaitu untuk entry buku, edit buku, hapus data buku, entry anggota, edit anggota, hapus data anggota, sirkulasi peminjaman, buku tamu, dan laporan pengunjung. Nah, video ini saya buat dengan jujur eh, dan mandiri sesuai dengan pemikiran dan pengalaman saya sendiri. Selanjutnya video ini juga saya buat tanpa bantuan dari orang lain dan saya dapat mempertanggungjawabkan isi dari video ini. Eh, saya akan share screen. Pada bagian ini saya menunjukkan sintaks dari entry buku yang berisi kode buku, judul, pengarang, penerbit, dan sebagainya. Pastikan eh, SEM yang terhubung dengan website Sipus atau website perancangan aplikasi perpustakaan sudah menyala. Seperti ini. Nah, pada interface di desktop akan tampil seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengentry data dari buku yang akan kita entry ya. Eh, Misalkan saja contohnya, saya akan menggunakan buku. Saya akan mencari data dari bukunya. Em, nah, di sini saya akan memberikan kode buku. Kode buku ini diisi sesuai dengan ketentuan dari perpustakaan kita ya. Misalkan saja kode bukunya adalah TA 600, 650. Judulnya adalah gender dan strategi mengurus utamanya di Indonesia. Kemudian pengarangnya adalah Joko Supriyanto. Penerbitnya adalah Pustaka Pelajar. Tahun terbit diterbitkan tahun 2008. ISBN-nya ini bisa menyesuaikan dari data yang kita miliki ya. 78, 60, subjeknya adalah gender identity. Kemudian kota terbitnya berada di Yogyakarta. Call number kita bisa sesuaikan dengan eh, data diri. Sebelum masukkan call number, pastikan kita sudah mengetahui nomor klasifikasinya karena nomor klasifikasi ditaruh pada eh, tempat pertama. Kemudian tiga angka dari nama belakang pengarang. Lalu satu
eh, huruf yang mewakili judul. Kita simpan. Nah, kemudian beralih ke monitoring buku. Data yang sudah kita input tadi akan masuk kepada monitoring buku. Ini adalah contoh sintaks dari monitoring buku. Nah, seperti ini. Pada interface akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah data dari buku-buku yang sudah kita masukkan. Yang kita masukkan tadi berjudul gender dan strategi. Nih, ini sudah tersimpan di sini ya. Eh, Selanjutnya untuk mengedit jika mungkin ada kesalahan dari buku yang kita miliki, misal datanya salah, kita bisa mengedit lewat sini, lewat monitoring. Kita pilih aja yang edit. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya akan menunjukkan sintaks dari editku. Seperti ini. Ini adalah sintaksnya. Ini akan terhubung ya dengan monitoring. Jadi nanti akan seperti ini. Misalkan saja di sini. Nah, di sini ternyata tahun terbitnya itu bukan 2022, melainkan 2020. Kita bisa menggantinya seperti ini, 2020. Lalu jika ingin menambahkan subjek, kita juga tinggal bisa menambahkan mungkin ini remains. Nah, lalu kita tinggal simpan saja. Nah, kita lihat lagi pada ini monitoring data buku eh, sudah tersimpan seperti ini. Yang awalnya 2022 menjadi 2020, lalu ada romance, nah, seperti itu. Jika kemudian untuk menghapus, menghapus itu juga termasuk pada bagian edit ya. Jadi seperti tadi sintaksnya, lalu kita tinggal memilih aksi delete saja di bawah edit ini. Kita coba dan buku dengan judul Hujan karya Terelie sudah terhapus dari monitoring ini. Seperti itu. Selanjutnya menuju ke entry data anggota. Sebelum masuk ke situ, saya akan menunjukkan sintaks dari entry anggota. Nah, berikut adalah sintaks dari entry anggota. Seperti ini. Ada kode anggota, nama anggota, KTP, alamat anggota, dan gender anggota. Untuk interface atau eh, tampilannya akan terlihat seperti ini. Kenapa di sini Nick? Karena pada sintaks kita mengganti KTP anggota ini dengan Nick. Nah, jadi nanti Nick ini akan tertangkap menggunakan KTP anggota seperti itu. Untuk entry-nya sama seperti tadi kita tinggal memasukkan saja. Nomor anggota ini disesuaikan dengan ketentuan dari perpustakaan sama seperti kode buku tadi. Nah, eh, misalkan nomor anggota pada perpustakaan saya itu mencakup eh, tanggal tanggal lahir, urutan keberapa anggota itu terdaftar, kemudian tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahirnya. Misalkan saja dia ini urutan yang pertama mendaftar. Jadi kita masukkan nomor satu. Terus lalu tanggal 28 Februari 2005. Ini. Kita masukkan saja namanya. Nicknya ini sesuaikan dengan
KTP atau tanda pengenal, kartu tanda pengenal yang dimiliki. Karena di situ ada KTP, maka yang digunakan adalah NIK atau nomor induk keluarga. Alamatnya disesuaikan dengan yang dari KTP, tanda pengenal. Gender di sini di perusahaan saya adalah bed untuk perempuan dan L adalah laki-laki. Simpan. Data yang tadi kita input akan masuk pada monitoring data anggota. Saya akan menunjukkan sintaknya seperti ini. Nah, ini adalah sintaks dari monitoring data anggota. Untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, nama yang sudah kita masukkan tadi akan otomatis terinput pada monitoring data anggota seperti ini. Nah, lalu jika ada kesalahan atau eh, kesalahan pada data anggota yang mungkin akan kita hapus atau kita edit benarkan, ya sama saja seperti tadi kita tinggal memilih aksi edit. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan sintaks dari edit ya, edit anggota ini. Nah, seperti ini. Sama seperti edit buku tadi, sintaks dari edit anggota ini terhubung dengan monitoring. Jadi, bisa kita lakukan edit pada monitoring saja. Misalkan tadi ternyata alamatnya dari anggota yang bernama Pasha, ternyata salah, kita bisa edit aja. Mungkin misalkan sekarang dia sudah pindah ke Peng ya, bisa aja. Simpan, lah ini sudah tersimpan. Untuk delete juga bisa langsung delete saja. Ini coba saya delete yang anggota ini. Nah, otomatis akan terhapus ya nama dari anggota yang itu yang sudah di delete atau dihapus. Nah, selanjutnya adalah untuk transaksi peminjaman. Nah, sebelum masuk ke situ saya akan menunjukkan bagaimana sintak yang saya gunakan untuk transaksi peminjaman. Ini adalah peminjaman, sintak dari peminjaman. Sampelnya akan seperti ini. Nah, tinggal masukkan saja kode anggota yang akan meminjam buku. Nah, misalkan saja saya ambil data dari anggota yang bernama Pasha ini, saya ambil. Lalu, misalkan kode buku tadi yang sudah kita input, misalkan saja dia mau meminjam buku berjudul etnografi pengobatan nanti, ETA 401. Nah, eh, sini kita masukkan kode anggotanya. Lalu kode TA 401. Seperti ini, lalu kita tambah. Nah, di sini akan otomatis tertampil buku apa yang dia pinjam. Jika dia ingin meminjam buku lagi, kita tinggal menambahkan, menginput kode buku di sini saja. Misal saja dia mau menambahkan buku ini.
Nah, metodologi penelitian kualitatif. Dia akan otomatis bertambah juga. Nah, lalu pada untuk soal khusus yaitu utama. Nah, di sini kita tinggal sebentar. Saya akan menunjukkan sintaksnya dulu. Ini dari buku tamu, sintaks dari buku tamu. Nah, seperti ini. Dan nomor kode anggota, jam anggota, nama anggota dan jam. Sudah ini dan ini adalah tampilannya tadi. Kita jika ingin memasukkan siapa saja tamu yang berkunjung pada perpustakaan nih, kita tinggal memasukkan kode anggotanya saja. Nanti akan otomatis kode anggota, nama anggota, serta jam dia berkunjung ke perpustakaan akan otomatis tertampil. Nah, kita masukkan saja tadi. Nah, enter. Nah, ini otomatis maka nama Muhammad Ibrahim Pasha akan tertampil di sini sebagai pengunjung pada tanggal 23 Juni 2024 pada jam 10.37 sama persis dengan jam sekarang ini. Lalu selanjutnya untuk soal selanjutnya, soal khusus selanjutnya adalah laporan data pengunjung. Untuk sintaksnya adalah seperti ini. Jadi pada laporan data pengunjung nanti kita akan ditampilkan berapa saja jumlah pengunjung yang datang pada hari tersebut. Jadi setiap perbedaan hari akan otomatis tersimpan pada laporan anggota. Misal tanggal 22 sebanyak berapa anggota atau pengunjung, hari ini berapa pengunjung itu akan tertampil di situ. Ini adalah sintaksnya, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, pada tanggal 23 Juni 2024, jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan adalah 6 orang. Dan tanggal 21 Juni 2024, hanya 1 orang. Seperti itu. Sekian, eh, oh iya. Nah, kan tadi kita mengentry data buku segala macam itu ya. Itu eh, di localhost atau di PHP admin akan otomatis tersimpan juga. Sebagai contohnya tadi kita memasukkan buku dengan judul gender. Kita buka database Sipus, lalu kita ke tabel buku. Di sini akan tertampil buku apa saja yang sudah diinput. Sebagai contohnya tadi adalah gender, itu eh, dia akan otomatis tersimpan di sini. Gender dan strategi mengurus akan tersimpan di sini. Kemudian untuk anggota juga, data yang sudah kita input tadi. Nah, nah ini pasca kan sudah terinput. Lalu anggota yang sudah dihapus tadi juga sudah tidak ada di sini. Jadi terhubung ya antara eh, pera- website perancangan aplikasi perpustakaan dengan localhost atau database yang kita punya. Nah, untuk buku tamu juga sudah terinput. Nah, seperti ini. Ini. Nah, seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada kekurangan pada tugas yang telah saya kerjakan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.